semuanya. Jadi hari ini kami bertiga akan melakukan survei di Jalan Sepakat Dua Ujung untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis kawasan lahan basah, kemudian karakteristik dan juga jenis vegetasi apa saja yang ada di kawasan ini. Jadi jangan tunggu terlalu lama-lama, ayo kita langsung ke videonya. Let's go! Belakang saya sudah ada salah satu spot kawasan lahan basah yang ada di Jalan Sepakat Dua Ujung. Salah satu jenisnya itu adalah jenis lahan gambut, yang dimana lahan basah ini diartikan sebagai suatu lahan yang dimana sudah tertimbun oleh vegetasi-vegetasi tertentu selama dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga lahan basah ini kaya akan bahan organik, kemudian juga cenderung berwarna gelap dan juga mengandung karbon dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, lahan basah merupakan salah satu wilayah terbesar di permukaan bumi. Lahan basah atau biasa disebut dengan wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap dan juga musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Kemudian, contoh beberapa lahan basah antara lain adalah rawa-rawa. Kemudian, bagaimana lahan basah dapat terbentuk? Lahan basah terbentuk ketika suatu wilayah memiliki kondisi hidrologi yang memungkinkan air menggenang atau menjenuhkan tanah dalam jangka waktu yang lama, baik karena curah hujan tinggi, aliran sungai, pasang surut laut, maupun muka air tanah yang dangkal. Setelah dari pengertian lahan basah, kita bisa tahu bahwa lahan basah memiliki karakteristik yang sangat istimewa. Seperti lahan basah biasanya memiliki tanah jenuh yang banyak airnya, yaitu selain itu juga lahan basah memiliki pH yang jauh lebih rendah ataupun lebih asam dan memiliki kedalaman biasanya itu 10 meter kedalaman di bawahnya. Sehingga kita bisa tahu juga bahwa lahan basah memiliki peran penting dalam ekosistem dan juga sistem dari hidrologi di bumi ini. Karakteristik yang ada di lahan basah seperti keberadaan air, yang dimana keberadaan air ini menggenangi lahan basah bisa ada secara permanen ataupun musiman, baik di permukaan maupun di bawah permukaan tanah. Nah, selanjutnya itu ada kedalaman air. Muka air cenderung dangkal dan dekat dengan permukaan tanah, meskipun bisa bervariasi biasanya. Lalu, karakteristik lainnya seperti kondisi tanah. Kondisi tanah lahan basah umumnya jenuh air dengan teksturnya yang lebih lunak, hingga diet yang memungkinkan air tergenang ataupun nempel di permukaan tanah. Nah, yang biasanya kita lihat juga yang ada di lahan basah itu adanya vegetasi. Lahan basah biasanya dipenuhi oleh tumbuhan yang beradaptasi dengan kondisi basah dan tergenang air, seperti nanas ataupun nangka yang ada di Jalan Sepakat 2. Lahan basah memiliki manfaat yang sangat beragam dan sangat besar, seperti pengaturan lingkungan dan juga iklim, di mana lahan basah menjaga siklus air dan juga penyimpanan karbon. Lahan basah khususnya di area Sepakat 2 sendiri memiliki gudang karbon yang sangat besar dan menyimpan karbon dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu adanya perlindungan dari bencana, pengendalian seperti pengendalian banjir dan juga erosi, dan juga mitigasi bencana dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, terdapat penyediaan sumber daya alam dan juga ekonomi. Nah, lahan basah sendiri memiliki manfaat bagi manusia-manusia yang di sekitarnya, khususnya jika kita lihat di kondisi lapangan di area Sepakat 2 memiliki pemanfaatan seperti warga-warga sekitar menggunakan lahan basah untuk berkebun, yaitu kebun nanas. Lalu yang keempat, terdapat keanekaragaman hayati seperti rumah bagi hewan-hewan ataupun vegetasi-vegetasi yang ada di lahan basah Sepakat 2. Pemanfaatan lahan kawasan basah di kawasan ini masih belum digunakan secara optimal oleh masyarakat setempat. Nah, dapat dilihat dari belakang saya, masyarakat setempat masih menggunakan kawasan ini sebagai permukiman dan perkebunan mandiri. Nah, untuk contoh beberapa vegetasi di sini, diantaranya yaitu nanas, tumbuhan aku, cempedak, dan singkong. Selanjutnya, jenis-jenis lahan basah terdapat 6. Yang pertama yaitu lahan gambut.
lahan gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang menumpuk. Kedua, kawasan rawa. Rawa merupakan area yang tergenang air dangkal. 3. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan area pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut. 4. Lahan basah mineral. Lahan basah mineral memiliki tanah yang berasal dari pelapukan. 5. Lahan basah dataran tinggi. Lahan basah dataran tinggi berada di daerah pegunungan. 6. Kawasan riparian. Kawasan riparian merupakan area sepanjang tepi sungai. Maka dari itu, bagaimana arahan pemanfaatan lahan basah di lokasi ini? Arahan pemanfaatan lahan basah di lokasi ini sangat cocok dengan pengelolaan berbasis paludikultur. Paludikultur merupakan pendekatan pengelolaan lahan gambut dengan cara mempertahankan kondisi lahan tetap basah untuk membudidayakan tanaman yang bernilai guna. Tujuannya tidak hanya menjaga cadangan karbon dalam ekosistem gambut dan mengurangi potensi kebakaran, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tumbuhan khas rawa. Kemudian, pengelolaan berbasis paludikultur ini memiliki konsep 3R. Yang pertama adalah rewetting, revegetasi, dan juga revitalisasi. Rewetting diartikan sebagai proses mengembalikan kondisi lahan gambut agar tetap jenuh air atau basah dengan pengelolaan drainase yang optimal, yang dimana rewetting ini akan mengurangi resiko kebakaran lahan, ekosistem sehat juga akan mulai berkembang, dan juga tinggi muka air akan mulai optimal. Yang kedua adalah revegetasi. Revegetasi adalah menanam kembali lahan gambut yang rusak dengan tumbuhan yang cocok dengan kondisi lahan basah. Tujuannya adalah menstabilkan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, menjaga kelembapan lahan, serta memulihkan fungsi ekologis lahan gambut secara keseluruhan, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah konsep revitalisasi. Revitalisasi sendiri merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar gambut dengan memperdayaan hasil dari revegetasi untuk aktivitas yang ramah lingkungan. Hasil revegetasi berupa nanas yang adaptif terhadap kondisi tanah lembab serta nangka yang lebih sesuai dengan lahan agak kering sehingga memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi lokal. Pertumbuhan sektor perkebunan ini juga kemudian akan membuka peluang munculnya permukiman baru yang berbasis ekosettlement, yaitu hunian yang berdampingan dengan lahan produktif dan tetap menjaga keseimbangan ekologi. Itulah informasi mengenai kawasan lahan basah dari kelompok kami. Sampai jumpa di survei selanjutnya. Bye-bye!